Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi kami tentang surat-surat kantor. Nah, perkenalkan nama saya Karunia Febriani Nugroho, saya dari kelompok 5 dan di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang surat-surat kantor. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan, yang pertama kita bahas adalah pengertian surat. Sebelum kita mengetahui bagaimana itu surat kantor, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu surat. Nah, surat merupakan alat komunikasi tertulis dalam sebuah kertas sebagai sarana informasi dan komunikasi kepada pihak lain, baik atas nama pribadi atau instansi yang memiliki persyaratan khusus berupa notasi, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwasanya surat itu merupakan alat komunikasi tertulis dan isinya menunjukkan apa maksud dan tujuan isi dari surat tersebut. Dan surat ini akan dikirimkan kepada pihak lain atas nama pribadi ataupun nama sebuah instansi. Nah, surat ini dibutuhkan sebagai sarana komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan satu informasi tanpa harus bertemu langsung dengan orang atau perusahaan yang bersangkutan dengan caranya diadakannya secara tertulis. Dengan adanya surat, maka seseorang ataupun perusahaan ataupun sebuah organisasi itu diharapkan dapat menyampaikan informasi secara lengkap sesuai dan dapat dipercaya. Jadi di saat kita memberikan sebuah surat, baik itu secara perorangan, baik itu atas nama perusahaan atau suatu instansi, maka kita harus menyampaikan informasi itu secara lengkap, sesuai, dan dapat dipercaya. Nah, ada beberapa definisi mengenai pengertian surat ini. Yang pertama yaitu menurut Suryani, di mana Suryani ini menyampaikan bahwa surat itu merupakan secari kertas atau lebih yang berisi percakapan atau bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik atas nama pribadi maupun organisasi, lembaga, ataupun instansi. Nah, dari pengertian yang telah disampaikan oleh Suryani, bahwasanya kita dapat pahami bahwa surat itu merupakan secari kertas yang berisi percakapan yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik itu atas nama pribadi ataupun organisasi, lembaga, atau instansi tertentu. Udah, yang kedua yaitu menurut Sugiarto, di mana Sugiarto juga menyampaikan bahwa surat itu adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yaitu dari segi penggunaan kertas, penggunaan model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Nah, dari pengertian yang telah disampaikan oleh Sugiarto dapat kita pahami bersama bahwa dalam surat itu ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk menyampaikan informasi yang akan kita berikan kepada penerima, mulai dari penggunaan kertas, penggunaan model bentuk, penggunaan kode atau notasi, dan bahasa yang kita gunakan, serta harus dicantumkan tanda tangan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Bartos, di mana Bartos menyampaikan bahwa surat itu adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta. Dan kemudian menurut Marjo, di mana Marjo juga menyampaikan ada bahwasanya surat itu adalah komunikasi tertulis atau sarana untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Kemudian menurut Vinoza bahwa surat itu adalah informasi tertulis yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi tulis yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Nah, selanjutnya
Menurut Suprato, bahwasanya pengertian surat juga dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama ditinjau dari segi sifat isinya, di mana surat adalah jenis karangan atau paparan karena di dalamnya si pengirim mengemukakan maksud, tujuan, atau menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Selanjutnya ditinjau dari wujud penuturannya, di mana surat itu merupakan percakapan atau dialog yang tertulis dari satu pihak pengirim kepada pihak penerima. Selanjutnya ditinjau dari fungsinya, di mana surat itu adalah alat komunikasi atau informasi antara si pengirim dan si penerima yang berwujud tulisan dalam kertas atau lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi surat, dan di sini nanti kita akan pahami bersama bahwasannya apa yang menjadi fungsi-fungsi daripada surat kantor. Nah, fungsi surat adalah sebagai alat komunikasi tertulis mengenai suatu hal tertentu secara jelas dan terperinci. Dan surat juga dikatakan sebagai barometer kemajuan kantor atau organisasi, karena semakin banyaknya aktivitas ataupun kegiatan suatu kantor atau suatu organisasi akan banyak. Nah, surat kantor ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dan alat penyampaian pesan, di mana terutama berfungsi sebagai yang pertama wakil dari penulis atau pengiriman, kemudian pedoman dalam mengambil tindak lanjut perusahaan, alat pengikat atau berpikir, media alat bukti duta komunikasi, sebagai alat tata usaha, dan yang terakhir sebagai pengukur maju mundurnya aktivitas suatu usaha. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut bahwa surat ini memiliki peranan penting dalam suatu aktivitas tertentu, baik itu dalam sebuah instansi, perusahaan, yang penting yang bersangkut paut dengan kantor. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis surat, di mana jenis-jenis surat ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, jenis surat berdasarkan sifatnya, kemudian jenis surat berdasarkan wujudnya, kemudian jenis surat berdasarkan keamanan isinya, dan yang terakhir jenis surat berdasarkan proses penyelesaiannya. Nah, yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang jenis surat berdasarkan sifatnya, di mana berdasarkan sifatnya surat ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua adalah surat dinas, yang ketiga adalah surat sosial, dan yang terakhir adalah surat niaga. Kemudian jenis surat yang kedua yaitu berdasarkan wujudnya, di mana berdasarkan wujudnya surat ini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama warkat pos, kartu pos, surat bersampul, kemudian memorandum dan nota, dan yang terakhir yaitu telegram. Kemudian jenis surat berdasarkan keamanan isinya, di mana berdasarkan keamanan isinya surat ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama surat sangat rahasia, kemudian yang kedua surat rahasia, dan yang ketiga yaitu surat biasa. Kemudian yang terakhir adalah jenis surat berdasarkan proses penyelesaiannya, di mana surat berdasarkan proses penyelesaiannya itu dibedakan menjadi 3 juga, yaitu sangat segera, dan biasa. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang materi kami tadi, dimulai dari pengertian surat, fungsi surat. Fungsi surat ini berkaitan dengan fungsi surat kantor, dan yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis surat. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Delvin, dan demikianlah penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo, sampai jumpa lagi.